Materi pertama halaman 1 tentang Allah tidak gaib. Silakan dibuka untuk buku yang berwarna kuning. Insyaallah sampai halaman terakhir besok kula terangaken sak jelase. Iki tauhid niki ngian. Tauhid Allah tidak gaib itu tentang tauhid. Kula bahas judul atau pokok bakasan Allah tidak gaib. Untuk membuktikan Allah tidak gaib tertera pada surat yang nomor 3 dari Al-Quran. Napa nomor 3? Yaitu Ali Imran. Soalnya pertama Al-Fatihah di Quran ini loh ya. Nomor 2 surat Al-Baqarah. Nomor 3 surat Ali Imran. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 5 yang berbunyi Innallaha la yakhfa alaihi say'un fil ardi wala fis samai. Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yakhfa ora samar alaihi ing atase Allah say'un ing suwiji-wiji fil ardi ana ing bumi wala bis samai lan ora samar ing dalem langit. Langit kabeh 7. Nek bumi 7. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak samar, dalam kurung tidak gaib. Terus ya jelas. Siapa itu? Ya bagi Allah. Baginya artinya adalah bagi Allah. Atas sesuatu baik di bumi maupun di langit. Allah itu tidak samar. Tidak mungkin Allah itu gaib. Tidak mungkin Allah tertutup, tidak mungkin Allah samar. Karena zatnya Allah itu besar dan pada sesuatu nampak jelas. Di mana itu Pak? Fil ardi, di bumi, wala bisama, dan tidak samar bagi Allah di langit. Jadi melihat Allah di bumi juga jelas, melihat Allah di langit sana dari bawah melihat ke atas juga tidak samar. Jelas di bumi jelas, di langit jelas. Ya jelas sama jelas itu artinya tidak gaib. Kalau nggak nampak berarti gaib. Lah kok orang-orang nggak kelihatan? Itu bukan Allahnya yang nggak kelihatan. Ya orang itu sendiri hatinya tidak ada ilmu tauhid. Jadi Allah nampak jelas ternyata tidak nampak. Bukan Allahnya yang tidak nampak, orangnya sendiri yang tidak ada tauhidnya, hatinya. Penjelasan sampai kapanpun Allah tidak akan pernah gaib. Tidak akan pernah gaib. Dan memang Allah itu tidak gaib. Kapan Pak? Sampai kapanpun. Termasuk mulai sekarang misalnya sampai besok datangnya hari kiamat. Allah gak gaib. Berarti nampak jelas. Nah, jelas itu kalau bahasa tafsir. Kalau bahasanya orang Jawa pertelo.
Pertelo iku maknane jelas. Contoh, kita bisa melihat benda-benda yang ada di kanan kiri kita atau di sekitar kita, itu pasti liwat zat Allah terlebih dahulu. Kita melihat benda, itu melihat zat dulu, baru nyampe kepada benda. Kita melihat meja, kita melihat zat dulu, baru nampak meja. Kita melihat tiang ini, kita melihat zat, baru nyampe kepada tiang. Aturan ilmu mukasabah. Ilmu mukasabah itu apa? Yaitu ilmu tauhid. Itu juga dinamakan ilmu mukasabah. Anek syariat napa? Ya muamalah. Muamalah iki ya ilmu syariat, ilmu jaba. Sing kena didelok wong ketok, contone wudu, termasuk ilmu muamalah. Sing ati sampean delok Allah, sampean semerap tapi wong liya gak ro ati sampean, iku jenenge ilmu mukasabah. Kemudian baru sampai kepada benda-benda itu semua. Nggih. Sampeyan delok zat dhisik, kemudian baru nyampe kepada benda. Berarti bendanya belakangan, melihat Allah dahulu atau terlebih dahulu. Jadi semua apa yang di langit dan di bumi dan di langit, semua tertutup oleh zat Allah. Bukan zat Allah tertutup. Kalau Allah menutupi semua benda. Kita melihat tikar ditutup zat, ditutup tambah gak ketok, malah tambah ketok pisan. Ditutup zat itu malah jelas. Berarti kalau kita melihat kanan, kiri, depan, atas, bawah dan lain-lain, ternyata semua itu tertutup oleh zatnya Allah. Kemudian nampaknya adalah nampak jelas. Benda-benda itu menunjukkan bahwa saking jelasnya zat Allah. Bukan bendana yang jelas itu zat, kemudian zatnya itu jelas, nampak kepada benda-benda ikut jelas. Berarti yang awal yang mana? Yang awal itu yang zat, benda-benda itu nomor 2. Jadi melihat sesuatu tata keramanya menurut ajaran ini, bahwa kita melihat zat dulu, kemudian nyampe ke benda, itu adalah aturan. Aturan. Kalau tidak seperti itu, berarti orangnya tidak punya aturan. Nah, orang tidak punya aturan namanya apa? Orang yang tidak punya aturan maksudnya, ya enggak sopan. Ya enggak sopan itu kata bahasa Seduri, iku kurang ajar. Tibane wong kurang ajar iku sapa? Ketok benda gak ketok sadurunge benda. Wis konangan kabeh. Ya sampeyan iki termasuk wong kurang ajar apa enggak? Lah supaya sopan santun terhadap Allah, makanya melihat kepada zat dulu, baru nyampe kepada sesuatu. Itu orang sopan namanya. Kalau melihat sesuatu nggak nampak zat, itu namanya tidak sopan. Ya tidak sopan ini kumang jenenge apa? Gimana lo? Ya kurang ajar. Wong sing gak tata krama utawa wong sing gak duwe aturan, mosok ketok apa-apa gak ketok ilange apa-apa. Menurut ajaran tauhid ketentuannya seperti itu. Kemudian maka tidak mungkin kita bisa melihat ini dan itu semua seandainya
zat Allah itu gaib. Jadi seandainya zat Allah itu gaib, maka tidak mungkin kita bisa melihat ini dan itu semua. Oleh karena bisa melihat, itu pertanda bahwa Allah tidak gaib. Sesuai dengan halaman 1 ini. Mereka menamakan bahwa Allah itu gaib. Itu juga benar. Orang mengatakan Allah itu gaib benar karena mereka atau dia itu tidak mau mengkaji ilmu tauhid kepada orang yang memang bidangnya ilmu tauhid. Saking gak tahu ngaji tauhid, makanya ngomongnya Allah iku gaib. Saking gak tahu ngaji, isane ya waliman, hari ini isane ya apa rapat, isane geruduk budal Jumatan, waliman yang ngono berkat situ kreseke gede dikai pitik loro pisan. Sapa iki? Berkat situ pitik loro. Nek gak ngono masa ceduri. Masa ceduri loman-loman ya. Berkat situ lho pitik loro. Nek kono-kono enggak berkat situ lho sapi situ. Ya apa iku jor-joran ta ya apa peno iku. Ternyata benar. Mereka itu mengatakan Allah gaib karena saking tidak pernahnya ngaji tauhid kepada orang yang bidangnya bidang tauhid. Lah tauhid iku ana loro, ana tauhid tauhidan, ana tauhid temenan. Nek tauhid-tauhidan sifate Allah dicampur sifate para rasul. Contohnya sifate para rasul iku apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona, kitman, balada. Iku dicampur ngene mutakot 50. Nek ana wong guru ngaji ngono, aja dieloki. Polahe sampak jambul wanen gak ngararo pangeran, polahe gurune dhewe ya gak ro pangeran. Wis. Sing ro ya pangeran tok, liwat kok ngarepe omahe Pak Adi pisan. Ya. Pangeran iku mang bis liwat kok kono, banter. Nggih pangeran. Pangeran ngarepe Pak Adi lho. Liwat kono Pak Maruga kok jero karo. Ya makane ngaji tauhid CCD antarane wong sing weruh ambek sing gak. Mereka bergurunya hanya ke guru syariat saja. Orang-orang umum yang mengatakan bahwa Allah itu gaib itu memang ngajinya pada orang-orang yang syariat saja. Jadi nggak kenal, ya nggak kenal zat, ya nggak tahu tempatnya surga, ya nggak permisi ambek sing duwe swarga, ya gak ro sing ngongkon poso, gak ro sing ngekei ganjaran, isane grudak gruduk. Lah mono sembayang ya robo turi. Robo turi. Robo gedang. Walana awakmu iku kaya jungkir. Dadi wong jungkir iku sembayang gak ro sing disembah. Iku padha ambek jungkir. Mangkane besok dijungkir ambek Allah. Sirahe kok nisor, kok neraka jahanam bagian lautan. Sikile dicancang digantung kok ndukur. Polane sembayang karo sing disembah jungkir. Nggih grudak gruduk. Esane ngono tok. Ngaji tauhid gak padha ambek iku mang iku apa? Nah ngaji nang guru syariat saja. Tidak tahunya
ilmu syariat itu tidak boleh lepas dari ilmu hakikat. Akhirnya sampai kapanpun juga pasti mereka atau dia menamakan bahwa Allah itu gaib. Iku akibate polane gak tahu ngaji tauhid. Nek ceramahe pinter, diakui masyarakat sebagai tokoh agama, tapi pawengkune nemen ana ceriwing ngaji tauhid wis bencine gak karu-karuan sampai atine metu ulere. Ya ngene metu ulere berarti ya bongkeng. Ya gak ana ati sehat metu ulere ku gak ana. Sing metu ulere ku biasa bongkeng sik baru metu ulere. Lah bongkeng lho sampeyan delok meneh PR delok telo bongkeng nggih. Di kumpulno apa PR-e ku sapa? Ku Padi. Dilompokno. Cero bongkeng ku isi apa ngono ya. Ibane wong bongkeng iku sampeyan delok atine ireng. Gak padang tapi ireng. Makanya temriki para jamaah, kenapa Allah dikatakan gaib? Benar orang itu karena tidak pernah ngaji tauhid, dan orang mengatakan gaib, saya juga membenarkan, tapi harus ada dalilnya. Pedomane kudu ana. Nek mengatakan hakul mubin nyata welo-welo, ya dalile ya kudu ana. Antara lain geniku surat Ali Imran. Para jamaah, itu adalah Allah tidak gaib tertera pada halaman 1. Kesimpulan yang dapat diambil mulai awal hingga akhir, sampai kapanpun Allah tidak akan gaib. Karena Quran, hadis, ijma, qiyas tidak pernah mengatakan kalau Allah itu gaib, tidak pernah mengatakan. Lah wong kok tahu ngomong ngono, kok wani ngomong ngono, ya sampeyan takoni pedomane apa. Demikian Bapak Ibu untuk materi awal, Allah tidak gaib.